Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Pembelajaran kita hari ini yaitu tema 7, subtema 2, pembelajaran ke-6. Menemukan informasi dari teks dengan membuat dan menjawab pertanyaan. Untuk menemukan informasi dari sebuah teks, kita harus membaca teks tersebut secara seksama. Setelah itu, kita dapat membuat pertanyaan berhubungan dengan topik bacaan. Untuk membuat pertanyaan, kita dapat menggunakan prinsip 5W 1H. Materi selanjutnya yaitu peristiwa pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda. Pengakuan kedaulatan Indonesia ditandai dengan diadakannya Konferensi Meja Bundar atau KMB. KMB diadakan pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949 di Den Haag, Belanda. KMB merupakan tindak lanjut dari perundingan Roem-Royen. Agenda KMB bertujuan untuk mengakhiri perselisihan Indonesia dengan Belanda. Delegasi pada saat KMB, Indonesia diwakili oleh Dr. Andes Muhammad Hatta, kemudian Belanda diwakili oleh Mr. van Maarseveen, PFO diwakili oleh Sultan Hamid II, dan UNCI diwakili oleh Priestley. Hasil konferensi Meja Bundar 1, Belanda akan menyerahkan sepenuhnya kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat pada akhir bulan Desember 1949. 2. Penyelesaian masalah Irian Barat ditunda setahun kemudian setelah penyerahan kedaulatan pada Republik Indonesia Serikat. Republik Indonesia Serikat dan Belanda membentuk satu kesatuan yang dipimpin oleh Ratu Belanda berdasarkan kerjasama sukarela dan sederajat. 4. Republik Indonesia Serikat harus membayar utang kepada Belanda sejak tahun 1942. 5. Pembubaran KNIL dan memasukkan anggota KNIL ke ABRIS. 6. Kapal-kapal perang Belanda ditarik kembali dari Indonesia. 7. Konstitusi Republik Indonesia Serikat dipermaklumkan kepada Kerajaan Belanda. 8. Mengembalikan wilayah-wilayah Indonesia menjadi satu kesatuan kecuali Irian Barat. Pada tanggal 17 Desember 1949, Insinyur Soekarno dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia Serikat. Pada tanggal 20 Desember 1949, Dr. Andes Muhammad Hatta dilantik sebagai Perdana Menteri Republik Indonesia Serikat. Pada 27 Desember 1949, diadakan upacara pengakuan kedaulatan dari pemerintah Belanda kepada pemerintah Republik Indonesia Serikat. Upacara ini dilaksanakan di dua tempat, yaitu di Den Haag dan di Yogyakarta. Perwakilan penandatanganan pengakuan kedaulatan Indonesia. Di Belanda, wakil Indonesia yaitu Dr. Andes Muhammad Hatta dan wakil Belanda yaitu Ratu Juliana. Di Indonesia, wakil Indonesia yaitu Sultan Hamengkubuwana IX dan wakil Belanda yaitu Lov. Keragaman agama dan budaya. Beragam kebudayaan suku, bangsa, bahasa, adat istiadat, dan agama dapat dijumpai dari Sabang sampai Merauke. Keragaman agama dan budaya inilah yang menyebabkan negara Indonesia dikenal dunia karena keunikan dan corak warna-warni kebudayaannya. Meskipun kaya akan keragaman, Indonesia tetap bersatu dan utuh menjadi bangsa yang besar. Keragaman yang ada di Indonesia harus tetap ada sebagai corak bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kita perlu mengenal satu sama lain demi terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Cukup sekian materi pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.